Pindah haluan dari TNI menjadi Gubernur DKI Jakarta juga pernah menjabat sebagai Kepala BIN. Kehidupan seorang Jenderal Sutiyoso nampaknya berjalan sangat mulus. Tapi kalau melihat ke belakang lagi, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama dalam video polemik kali ini. Pemilik nama lengkap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Sutiyoso SH ini merupakan kelahiran 6 Desember 1944. Lahir dan besar di Semarang, pria yang akrab disapa Bang Yos ini merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Jenderal Sutiyoso adalah putra dari pasangan Citro Harjo dan Sumini. Jenderal Sutiyoso menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA di Semarang pada tahun 1963. Sempat melanjutkan pendidikan ke Universitas 17 Agustus dan mengambil jurusan teknik sipil. Jenderal Sutiyoso memilih meninggalkan bangku kuliah yang sudah dijalaninya selama setahun. Dirinya memilih untuk mencoba menapaki dunia militer. Akhirnya Jenderal Sutiyoso masuk Akabri di Magelang dan lulus pada tahun 1968. Setelah lulus dari Akabri, Jenderal Sutiyoso mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang TNI. Ia memulai karir dari bawah dan pernah ditugaskan sebagai asisten personil, asisten operasi, hingga menjadi wakil komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai banyak dikenal setelah terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia ketika menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya di tahun 1994. Dari prestasinya itu juga, karir Jenderal Sutiyoso mulai menanjak. Dirinya kemudian dilantik menjadi Panglima Kodam Jaya. Namanya sebagai Panglima juga kian besar lewat acara Coffee Morning yang digelar sekali sebulan tersebut. Dengan cara tersebut dirinya banyak berdiskusi dengan sesepuh juga tokoh-tokoh masyarakat dan membahas tentang keamanan ibu kota. Posisi sebagai Panglima juga menguntungkan Jenderal Sutiyoso untuk mencoba trek lain, utamanya di bidang politik. Meski diakuinya sebagai sesuatu yang tidak mudah, tapi dirinya harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan dan cara baru yang jauh berbeda saat dirinya menjadi perwira TNI. Jenderal Sutiyoso lalu menjalani karirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan hingga 2 periode. Periode pertama di tahun 1997 hingga 2002, dan 2002 hingga 2007. Masih menjabat sebagai Gubernur, Jenderal Sutiyoso juga memegang jabatan lain sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia periode 2004 hingga 2008. Saat menjabat sebagai gubernur, pria berusia 78 tahun ini pernah menerima penghargaan 2006 Asian Air Quality Management Champions Award dan Clear Air Initiative for Asian Cities. Organisasi ini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk gagasan Jenderal Sutiyoso membangun bis rapid transit terbesar di Asia. Selain itu, dirinya juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI untuk masa bakti 2006 hingga 2011. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah Ketua Umum DPP PKPI periode 2010 hingga 2015 dan anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem tahun 2021. Karir panjang Jenderal Sutiyoso sebagai TNI juga tokoh partai politik membuatnya terpilih menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Juni 2015, DPR menerima dan mendukung penuh dirinya menjadi Kepala BIN menggantikan juniornya Letnan Jenderal TNI Marsiano Norman. Dirinya juga mudah didapuk sebagai Kepala BIN lantaran berhasil lolos dalam seleksi administrasi. Selain itu, Jenderal Sutiyoso juga dinilai mampu mengemban visi misi yang menjadi tupoksi BIN, baik di bidang politik, global, regional maupun ekonomi, nasional maupun dunia. Punya karir cemerlang dengan jabatan mentereng agaknya tidak pas kalau tidak membahas soal harta kekayaan yang dimiliki Jenderal Sutiyoso. Melansir dari berbagai laman, sangat mudah menentukan informasi soal kekayaan suami dari Setiorini ini. Meski belum memutakhirkan laporan harta kekayaannya, namun ayah dari 2 anak ini digadang-gadang memiliki harta mencapai 24,5 miliar rupiah. Terakhir dirinya melaporkan harta kekayaan pada Maret 2008 saat dirinya baru saja selesai tugas sebagai seorang gubernur. Harta yang dimiliki tersebut berupa alat transportasi yang nilainya fantastis dan mencapai 1,4 miliar rupiah. Harta bergerak tersebut berupa 1 unit mobil merek Jeep Willys,
3 unit motor Harley Davidson, 1 unit mobil Toyota Alphard, 1 unit mobil merek Mazda, 1 unit Mercedes-Benz, dan 1 unit mobil Volvo buatan Swedia. Selain itu, dirinya juga memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang harganya juga fantastis, senilai 12,45 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di beberapa wilayah, yaitu 1 lokasi berada di Jakarta Pusat, 27 lokasi di Bekasi, 36 lokasi di Bogor, 2 lokasi di Sukabumi, dan terakhir 1 lokasi di Depok. Harta kekayaan lain yang dimiliki Jenderal Sutiyoso adalah berupa usaha pertanian, perikanan, dan peternakan, senilai 258,7 juta. Dirinya juga memiliki logam mulia dan barang seni sejumlah 622 juta rupiah. Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini juga dilaporkan memiliki harta kekayaan berupa giro dan kas lain sejumlah 9,312 miliar rupiah dan 232.807 dolar Amerika Serikat. Gak heran kalau harta kekayaan jenderal yang satu ini banyak banget. Sampai-sampai salah satu rumahnya yang berlokasi di Cibubur punya mini zoo alias kebun binatang pribadi. Bahkan luas tanah dan bangunannya mencapai 3 hektar. Kalau melihat langsung rumah pria kelahiran 1944 ini memang sangat asri dan dikelilingi pepohonan. Rumahnya juga mengusung konsep tropis tapi tetap modern. Dirinya juga banyak menggunakan material kayu untuk huniannya tersebut. Di bagian teras, Sutiyoso menyimpan dekorasi berupa guci dengan motif berwarna biru yang semakin menambah eye-catching bagi orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Untuk interior sendiri, Jenderal Sutiyoso memilih kesan ruangan yang hangat dengan sofa-sofa bermaterial kulit dan bluedroo. Jadi kelihatan makin cakep ya. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan kolam renang yang luas dan dikelilingi pepohonan. Jenderal Sutiyoso juga bahkan punya mini zoo pribadi yang melengkapi hunian asri miliknya. Mini zoo tersebut berisikan hewan-hewan peliharaan sang jenderal, seperti kuda, kanguru pohon, berbagai jenis burung, kera putih, rusa, kera wak-wak, dan berbagai jenis binatang lainnya. 10 tahun menjabat sebagai gubernur, Jenderal Sutiyoso didapuk menjadi komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada Agustus 2022 lalu. Pengangkatan Jenderal Sutiyoso tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan Pembangunan Jaya Ancol. Bersama dengan Geis Khalifa, Jenderal Sutiyoso dianggap mampu membangun Ancol berkat pengalaman-pengalamannya. Dirinya dianggap layak menduduki jabatan baru ini lantaran dinilai punya pengalaman yang luas dan perspektif yang luar biasa bagi Ancol. Sebelumnya mantan direksi sudah diberhentikan secara terhormat, yaitu Tengku Sahir Syahali, Febrina Intan, Wing Antariksa, Budi Santoso, dan Suparno.